saya mulai dari awal aja lah. Idenya kan sebenarnya bukan haki. Idenya itu kita adain suatu pagelaran atau enggak kompetisi. Supaya Citayam Fashion Week ini ada dan nggak cuma gini aja. Dan kita mencari awalnya siapa yang punya hakinya ya. Ini beneran nih. Siapa yang punya hakinya ya. Cuman sebelum itu saya nanya haki, beneran untungnya kan semuanya itu di haki juga ada tanggal saya. Tadi saya juga ngelihat juga tanggal pertama kali saya WhatsApp Bonge 20 jam 9 pagi ya. Bismillah, semoga juga ada di sini ya. Ini pertama kalinya kita juga menanyakan tuh jamnya ya. Jamnya 12 berapa tuh? Jamnya 12 sekian. Pertama kali saya untuk menanyakan haki. Jadi kalau saya tipikal orangnya mau ngambil gitu aja, hak orang enggak, saya nanya dulu sama Bonge. Karena kalau haki itu ada, saya mau minta izin sesimpel itu, boleh nggak? Yuk kita buat bareng. Haki itu belum ada yang punya. Akhirnya kita bikin aja hakinya, sesimpel itu. Bukan kita ambisius untuk mengambil haknya Citayam Fashion Week. Siapapun yang bersangkutan di sini, jangan disalahkan ya. Salahkan aja semuanya pada kita yang memang belum tahu mengenai semua itu, kayak domain publik atau apapun itu. Kita takutnya ketika kita buat acara Citayam Fashion Week, ketika ada yang punya, ya kita akan dikena denda ya. Takutnya itu aja, makanya kita cari siapa yang punya. Ketika nggak ada, kita yang ini malah jadi salahnya di situ. Maaf banget, saya nggak tahu ya. Jadi memang kita mau melepaskan, karena menurut saya nggak mau jadi kayak seperti ini ya. Nggak ada niatan kita untuk tadi juga berpikiran akan dibikin haki bareng-bareng juga sama mereka. Cuman saya bilang daripada berkelanjutan lah, oke, saya pun bisa bilang enggak lah, karena kita juga niatannya tidak kesana sama sekali. Banyak orang tuh sedih juga pas baca ketika mengambil untung dari ini. Saya bilang malah kita mau menjadikan ini suatu ajang besar dan hasilnya buat mereka semua. Cuman ya bukan salah mereka juga. Terkadang saya juga ketika di posisi mereka gitu ya, membaca, gila diambil loh Citayam Fashion Week sama si ini, ngapain ini? Sebenarnya nggak salah kok kalian, beneran. Saya tidak menyalahkan dan tidak dendam juga sama kalian ya, beneran nggak, demi Allah nggak. Sekali lagi, mudah-mudahan permintaan maaf saya ini didengar sama kalian semua. Dan buat orang-orang yang petinggi-petinggi politik juga ataupun siapapun, tokoh-tokoh, maaf sekali ya kalau misalkan saya itu ada tindakan yang menurut mereka semua itu merugikan, karena tidak ada niatan sama sekali saya. Demi Allah, niatan saya ke arahnya memang buat Citayam, buat mereka semua, nggak ada lagi. Itu aja sih. Insya Allah mudah-mudahan kita silaturahmi terus ya. Salam hormat dari saya, Hengki Solen MZ, konsultan kekayaan intelektual, terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan kebetulan saya sendiri seorang advokat. Untuk menjawab permintaan sahabat media mengenai statement BAIM terhadap orientasi dan motivasi tujuan pendaftaran merek yang katanya untuk menyelamatkan dan mengembangkan brand Citayam Fashion Week dan tokoh-tokoh pelaku seperti JJ, Roy, Bonge, yang menurut dia sudah berkomunikasi bersama Bonge CS. Menurut saya ini kurang berimbang, walaupun maksudnya baik. Dalam perspektif hukum merek, hak kepemilikan merek itu akan dimiliki secara mutlak oleh siapa yang mendaftarkan. Jika didaftarkan atas nama perorangan, maka itu milik perorangan. Dan jika itu didaftarkan atas nama badan hukum, maka itu milik badan hukum. Karena merek itu memiliki azas first to file ya. Artinya siapa yang dulu mendaftarkan, maka dialah pemiliknya.
Nah, kalau kita memang ada keinginan untuk mendukung remaja tadi, kenapa tidak didaftarkan atas nama mereka? Dan itu sangat memungkinkan kan? Karena sudah diatur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang berbunyi bahwa merek itu bisa didaftarkan untuk lebih dari satu pemohon. Tapi yang jadi pertanyaan, masa kita mendaftarkan brand Citayam Fashion Week yang telah menjadi brand kebanggaan berbagai macam lapisan dan golongan masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Ini sama saja halnya membatasi kreativitas penggunaan brand ya. Kita harus tahu bahwa ada ketentuan merek yang tidak bisa didaftarkan karena melanggar atau mengganggu ketitipan umum nih, di pasal 20. Dan itu sudah diperjelas ya pada penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang berbunyi, yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sejalan dengan peraturan ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh, seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan. Tapi ya, saya pikir ini kan baru didaftarkan kan, belum tentu juga diterima karena ada masalah proses yang harus dia penuhi. Pada fase pengumuman ya siapapun boleh untuk mengajukan keberatan secara tertulis dengan melampirkan bukti dokumen hukum yang kuat, dan pada fase pemeriksaan substantif maka akan dilihat apakah merek tersebut masuk dalam kategori merek yang bisa didaftarkan atau yang akan ditolak pendaftarannya. Nah, pertanyaan kedua dari teman media, bagaimana menghilangkan kegaduhan? Yaitu kan tergantung niat dan keinginannya. Namun yang pada prinsipnya ya, merek yang baru didaftarkan itu sebenarnya bisa dibatalkan ya dan dicabut oleh pemohon. Dan mungkin ada orientasi yang lebih baik lagi, saya tidak tahu. Yang jelas apa yang saya katakan tadi, kita harus menjawab segala sesuatu hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semoga bermanfaat.